个失眠的夜，喝冷却的咖啡，打开电脑再次上线，无聊打发时间，天快亮了，睡意全消退。出门之前摸摸口袋，没剩多少零钱，抬头看见灰色阴天，心情跟着蒙上了灰。回过去的我微笑面对，曾有过某一瞬间，脑海中闪过美丽画面，画面里我们笑得很甜，好的坏的一同进退。因为你从不放弃在我身边，所有的勇气坚强都能加倍，自由的旋转跳跃，想要的远。多希望一直待在彼此身边，要相信爱让我们不怕冒险，眼前的未来遥远，没有极限。又在一个失眠的夜，喝冷却的咖啡。Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi ya dalam acara obrolan dengan RTISI ya. Yang hari ini dimulai baru saja pukul 1. Dan pertama-tama tentu saja ya kita melihat ya kemarin terjadi gempa. Terjadi gempa di Indonesia ya, di Jawa ya. Jadi kita ulang lagi untuk mulai, Kak Aminah. Untuk suara direkam, suara Farid ini kegedean ya. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama-sama dalam kok bisa gede sekali suara Farid ini 3. Ya maklum ya lagi dites ini buat kita rekam juga ya. Kembali lagi bersama Anda untuk acara obrolan bersama dengan RTISI. Saya Farini Anwar Dan saya Aminah Chandra. dan kita hadir di sini mengundang tamu khusus nih ya datang ke RTI yaitu Ricky. Halo semuanya teman-teman. Terima kasih udah diundang. Sama-sama kita juga mengucapkan terima kasih nih atas kesempatan yang diberikan oleh Ricky ya datang ke RTI khusus hadir bersama teman-teman semua ya. Yang pertama-tama tentu saya kita ingin mengucapkan rasa sedih ya, terjadinya gempa di Indonesia, tepatnya daerah Cianjur. Dan semoga saja dapat segera pulih kembali dan jangan ada gempa susulan lagi deh ya. Ya, kita semua turut berdoa semoga saja cepat kembali dan semoga saja juga korban maupun kerugian tidak lagi bertambah. Betul, dan keluarga juga bisa diberikan kekuatan ya untuk menghadapi segala sesuatunya ya. Oke teman-teman, tentu saja kita semua juga harus mendoakan ya untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kawasan Cianjur dan sekitarnya yang tertimpa gempa. Dan sekarang untuk acara obrolan hari ini kita tadi seperti yang tadi kita katakan bahwa kita mengundang Ricky Hu ya untuk datang ke sini ya. Jangan lupa jempol-jempolnya dan juga jangan lupa share ya. Nah karena ini kesempatan yang sangat langka nih. Tadi sebenarnya tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih kalau untuk jam segini mestinya Ricky masih belum beraktivitas ya. Biasanya beraktivitasnya malam ya. Biasanya gitu. Ini mungkin karena dunia seniman, dunia seni yang mungkin katanya kalau makin malam itu makin on. Jadi Makin makin bisa. malam banyak ilham. Iya, Energinya makin banyak. Ilham baru pada keluar itu ya. Nah, biasanya kalau pagi hari ilhamnya tidur dulu gitu Tidur ya. dulu. Ya kita bisa memperkenalkan diri dulu Ricky. Ya, halo teman-teman semua, nama saya Ricky Hu. Mungkin beberapa dari kalian pernah ngelihat saya ada kemarin sempat manggung di Taan Park waktu Idul Fitri. Ya, kalau teman-teman sempat dengar saya nyanyi, ya karena saya memang di sini profesinya penyanyi.
Dan awalnya dari pelajar, mulai dari situ ikut-ikut lomba, akhirnya ketemu produser, akhirnya bisa bikin karya di sini. Jadi anak Indonesia yang berkarya di Taiwan. Wow, jadi juga merupakan kebanggaan ya. Sedikit Amina tambahkan, Ricky adalah seorang penyanyi, juga penulis lagu, dan juga presenter dan membawakan banyak sekali acara-acara akbar yang baik digelar KDI atau pemerintah kota setempat yang ada di Taiwan. Benar. Jadi luar biasa sekali ya. Terima kasih. Jadi kalau seandainya Anda mengikuti kegiatan-kegiatan Indonesia di Taiwan, kebanyakan biasanya tidak akan luput dari kehadiran Ricky Hu di atas panggung. Kebanyakan ya. Syukur-syukur ya, syukur-syukur ya. Dan mudah-mudahan ya punya kesempatan itu terus. Karena saya tuh sangat-sangat bangga sih sebenarnya kalau misal bisa ikut ya berpartisipasi dalam acara-acara seperti itu. Karena kan saya pengen orang Indonesia di Taiwan pun tahu bahwa ada sosok Indonesia yang sebenarnya bisa berkarya lah di sini. Gitu. Kalau ngomong-ngomong soal nyanyi, Ricky sendiri sebenarnya sejak kapan sih mulai terjun di dunia nyanyi? Atau sebelumnya di Indonesia juga sudah? Saya di Indonesia, jadi nyanyi itu kan dari pertama, sekarang jadi profesi, tapi awalnya kan dari hobi. Oh hobi, memang hobi. Dari awal dari penyanyi hobi. kamar mandi nih. Kamar mandi, ya kan dari kamar mandi. Kita juga punya hobi nyanyi kamar mandi, tapi kok nggak bisa seperti Ricky gitu. Waktu masih kecil biasanya kunci kamar, pakai sisir jadi mikrofon. Oh sisir ya, sisirnya sisir blok kan? Iya, sisir lagi jadi mikrofon nyanyi sendiri, biar orang tua bisa gedor-gedor pintu. Aduh jangan berisik. Oh iya. Sekarang minta lagi gitu ya. Sekarang nggak mau suruh buka pintu pun kita nggak mau tutup gitu. Kan mulai dari situ, akhirnya dari SMP biasanya sama teman-teman bikin band, ikut-ikut acara-acara di sekolah, ikut-ikut lomba-lomba band di Indonesia, dan akhirnya di Taiwan baru nyadar bahwa di Taiwan tuh banyak justru bukan lomba band tapi lomba solo. Di sekolah-sekolah atau di luar banyak orang Taiwan kan memang suka hobi nyanyi ya. Kalau kita lihat karaoke di mana-mana, KTV di mana-mana. Jadi memang budaya ini kayaknya tuh memang sangat-sangat kental di sini. Jadi saya pun punya banyak kesempatan buat nyanyi jadinya di sini. Gitu. Padahal sih di kamar mandi kan juga tiap kali memang tersedia. Jadi kesempatannya masih ada ya. Dari kamar mandi mungkin penonton cuma sampo, ya kan? Mandi, air, sama shower. Jadi dari Indonesia pas ke sini tujuannya sebenarnya sekolah atau gimana? Sekolah kemudian belajar Mandarin sih sebenarnya. Karena Mandarin saya 0 pertama. Mandarin. Sekarang kalau gitu kebanyakan nyanyinya tuh dalam bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia? Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Bahasa Tetapi Mandarin, untuk kebanyakan masyarakat Indonesia yang pertama ya di Taiwan. Jadi memang pasar saya sebenarnya sih pasarnya orang Taiwan justru. Tapi kalau misalnya ada banyak orang Indonesia yang kenal saya juga, jadi nilai plus nih. Nilai plus nih. Jadi saya berharap juga banyak orang Indonesia yang di sini pun tahu saya gitu. Dan kebanyakan juga kita kalau namanya belajar bahasa biasanya juga dari lagu kan. Bisa jadi nih untuk lagu-lagu Ricky sendiri itu sebagai buat belajar Mandarin juga kan. Jadi boleh juga dukung nih. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau lagunya bisa jadi satu justru satu bahan belajar. Bahan belajar. Wah, itu berarti kan lagunya udah booming banget. Betul, buat cuci otak gitu. Cuci jadi otak ya. Orang bisa belajar bahasa Mandarin ya dari lagu Ricky. Terus untuk lagu-lagunya Ricky ciptakan sendiri atau bagaimana nih? Jadi ada beberapa yang produser, ada beberapa teman-teman yang memang kerjaannya penulis lagu, ada beberapa yang saya tulis sendiri. Oh gitu. Lagunya jenis apa aja ya genrenya? Jadi banyak sih, saya dulu pernah nulis lagu yang genre funk, ada genre yang mellow, genre yang lebih ke upbeat sedikit. Jadi semuanya saya coba sih. Jadi memang itu menulis lagu juga baru pas di Taiwan baru belajar sebenarnya. Karena di zaman sekarang penyanyi memang dituntut untuk bisa berkarya sendiri juga. Ya kan dituntut, tapi kalau memang belum nggak ada kemampuan juga nggak bisa. Berarti Ricky luar biasa sekali ya. Ya syukur-syukur masih punya bakat sedikit. Nah biasanya kalau yang Farin tahu ya, biasanya kalau sebagai seorang penyanyi atau ya ini apa namanya, biasanya selalu bisa alat musik. Nah Ricky sendiri bisa
Alat musik apa alat saja nih? musik biasa Jangan paling- bilang suling ya. Baru Paling saya juga mau bisa. bilang. Nggak boleh. Oh, suling sih Suling. paling suling harmonika. Oh gitu. Udah gitu biasa kamu pakai daun. Gitu ya. Itu lebih luar Nggak, biasa loh. Aku sih biasa enggak sih kalau aku memang dari kecil memang itu fokusnya di nyanyi. Kalaupun alat musik mungkin lebih ke gitar. Cuman gitar pun nggak aku dalamin banget sih biasanya karena memang dari awal aku kalau di band pun aku jadi vokalis. Jadi dari dulu sih seperti itu. Jadi alat musiknya adalah suaranya. Suaranya. Betul. Ini kalau tiap hari masih latihan di rumah pasti masih latihan. Ya, tiap hari biasanya masih nyanyi sih. Nyanyi, ya. Karena kan kalau menurut saya pita suara itu kan satu otot sebenarnya yang harus kita kadang latih terus gitu. Jadi biar dia masih punya fleksibilitas, terus dia biar bisa makin kuat lah gitu loh. Makin Sehari dilatih, ada makin kuat. target nggak? Satu hari misalnya latihan mungkin 2 jam atau lebih. Bahkan kadang lebih. Walah, Kadang lebih. Jadi memang iya sih kadang kalau kita kalau seandainya kita sudah jarang ngomong, orang tua aja jarang ngomong, itu mungkin daya telan untuk telan sesuatu aja agak susah. Jadi benar. memang ini otot semuanya. Itu otot semua dan itu kan Jadi kita besok bisa jadi Tarzan dong ya. Buat melatih otot. Wow gitu ya. Ada perawatan khususnya nggak untuk pita suara? Ricky? sebenarnya kalau pita suara sih kalau menurut saya yang perawatan yang paling penting ada tidur. Tidurnya masih cukup. Tidur harus cukup. Oh, bukannya tidurnya mesti subuh gitu. Enggak. Tadi bilang jadi, tidur. jadi saya udah pernah banyak tanya ke dokter-dokter juga. Kalau seperti saya misalnya waktu Amerika nih ya. Jadi tidurnya pagi, terus kerjanya malam gitu. Jadi biasanya apa itu bakal berpengaruh ke pita suara? Kata dokter sih enggak. Jadi pita suara yang penting adalah tidur 7 jam minimum. Terus yang kedua adalah air. Dan minum air yang banyak. Jadi ini juga informasi yang saya share ke teman-teman yang di sini. Luar biasa resepnya. Jadi dokter bilang katanya kalau air yang diminum hari ini itu kepakainya itu besok. Jadi bukannya hari ini misalnya misalnya nih hari ini aus atau misalnya Amina aus nih. Oh serak-serak nih hari ini minum nggak ada gunanya. Kalau hari serak-serak minum air yang banyak besok pulih deh. Oke. Oh gitu. Biasanya gitu. Dan satu hal juga banyakin jalan kaki. Banyak penyanyi biasanya banyak lari, banyak jalan kaki. Kenapa? Karena kalau olahraga bagian betis ke bawah itu bisa ngebantu sirkulasi air ke pita suara. Oh, sangkanya bisa bersuara dari kamu. Sirkulasinya, jadi jangan, kan namanya mungkin gravitasi kali ya. Akhirnya kalau seandainya kita nggak gerakin, dia nggak naik ke atas. Iya kan naik ke atas. Dia percuma cuma di bawah doang gitu ya. Padahal pipis melulu gitu ya. Makanya banyak orang penyanyi itu sebelum konser dia lari terus. Tapi apakah lari itu sambil mengeluarkan suara untuk melatih? Enggak sih. Enggak juga ya? Sih. Ya itu yang bikin sirkulasi aja sama latih nafas. Kayak pada saat kita lari kan kita butuh ngatur nafas nih. Iya. Jadi ini butuh juga nih untuk kakak-kakak penyiar ya. Iya benar. Karena kita kan juga menggunakan suara. Iya Benar. betul. Ini juga tips yang bagus sekali Jadi ya. yang pasti ototnya bakalan cukup, malah mungkin terlalu kebawelan. Tapi kalau untuk benar-benar melatih vokalnya supaya suaranya bulat dan jernih, itu juga minum ya. Minumnya inget ya, jangan mentang-mentang hari ini mau performance baru minumnya banyak-banyak. Nanti rakyat belum juga performance kebelet pipis lagi repot ya. Jadi itu boleh bilang perawatan yang secara berkala ya. Iya, itu memang harus rutin sih. Ya, jadi rutinitas. Terus tidur 7 jam sehari minimal. Minimal 7 jam. Jadi entah itu tidurnya mau tidurnya di siang hari atau di malam hari, disesuaikan dengan kita pola hidup kita pola ya. hidup kita, aktivitasnya jam berapa. Yang penting pokoknya istirahat yang cukup. Nah, dokter bilang nggak sih kalau kayaknya kita kan nanya konsultasi, dokternya bilang nanti ya uang konsultasinya itu 7 jamnya mesti berturut-turut atau boleh ditambah-tambahin? Biasanya sih berturut, jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah kita pun malah makin capek. Dan benar-benar diterapkan oleh Ricky. Jadi sekarang semakin lama semakin bagus. Kalau saya punya waktu, pokoknya saya harus saya bales lah. Pokoknya misalnya hari ini tidurnya 4 jam nih, nah besok pokoknya harus 7 jam gitu. Kan kadang-kadang memang nggak bisa nih tiap hari kalau lagi sibuk. Tiap hari nggak bisa tidur sebanyak itu. Cuman kalau ada waktu ya diusahakan. Nah biasanya aktivitas sehari-hari Ricky sendiri selama di Taiwan? Selama di Taiwan biasanya ya selain nulis lagu, saya ada juga nyanyi di online, di live streaming, atau misalnya nyanyi di wedding, nyanyi di event-event kayak
perusahaan-perusahaan. Oh, pantesan sering sekali lihat tampang Ricky ya. Familiar banget nih tampang Ricky ini di mana Apa ternyata muka saya pasaran? Enggak dong. Kalau muka pasaran mah. Iya, maksudnya kan apalagi sekarang pakai masker kan ya. Terus apa namanya? Aktivitas ini pun Ricky sendiri arrange yang ngatur. Biasanya Kan kadang-kadang ya terus terang ya, apalagi kalau seandainya kerjanya tidak ada istilahnya yang mesti cetok kartu lah, misalnya ya ke kantor ada jam pulang kerja segala macam. Itu biasanya kan kadang-kadang yang namanya tarsok-tarsok, ya nunda-nunda, itu kan biasanya suka menjadi kendala kan. Jadi kalau untuk latihan sih sebenarnya jadi kayak rutinitas buat saya sih. Kalau untuk kayak kerjaan ya karena memang ada label kan, label yang ngatur. Jadi saya itu mau nggak mau harus pergi. Jadi nggak bisa tunda-tunda. Jadi harus standby, harus on time. Selama ini ada kendala nggak sebagai penyanyi, sebagai artis terkemuka di Taiwan? Ada kendala nggak? Atau mungkin karena merasa masalah dengan penggemar yang suka mengerumunin, minta tanda tangan, minta foto bareng? Sebenarnya enggak sih. Mungkin kalau saya orangnya santai. Jadi kadang kalau jalan, kalau ketemu orang yang kenal, mungkin minta foto atau segala, saya nggak ada ngerasa beban sih. Saya malah suka ya, malah happy gitu. Mungkin satu kendala kalau misalnya dalam bermusik karena secara kita bukan orang Taiwan, dan saya pun dari awal yang saya bilang tadi bahasa Mandarinnya nol pertama, jadi untuk dari bahasa itu masih jadi satu tantangan buat saya, dalam artian misalnya nulis lirik nih, itu kan kita kan pasti skill kita agak beda sama orang yang lahir di sini, ya kan. Yang kedua mungkin dari kecil saya tumbuh di Indonesia, kita dengar musik Indonesia, bahasa Inggris, kita nggak dengar musik bahasa Mandarin. Jadi pada saat nulis lagu, kadang genrenya pun agak-agak berbeda tuh. Jadi kadang nulis lagu, melodinya, ini terlalu cocok buat Inggris, tapi nggak cocok buat Mandarin. Bisa ada begitu tantangannya. Jadi itu mungkin dari yang bisa saya share di sini, tantangan buat saya sebagai musisi gitu. Nah, kemudian ada nggak proyek masa depan yang Ricky sendiri harapkan atau sudah mulai direncanakan pada saat ini? Ini kebetulan banget, itu baru minggu lalu saya baru selesai rekaman satu single baru. Tapi karena ini lagi diskusi sama label mau rilisnya kapan, jadi belum bisa dikasih tahu ke teman-teman. Yang pasti dinantikan saja ya. Dinantikan karena saya ini sih saya benar-benar secara jujur ya banget, saya dari 2016 bikin album pertama sampai sekarang, lagu ini menurut saya itu salah satu satu lagu yang saya paling bangga. Saya paling bangga, saya paling pokoknya ngerasa paling puas. Ya saya tulis bareng teman, saya karya sendiri baik lirik maupun melodinya. Terus saya juga rekam lagu ini bekerja sama dengan produser dan tim-tim yang memang biasanya kalau mungkin teman-teman ada yang tahu kayak Chang Hui Mei, Lin Junjie, Jejelin, Ame segala macam, itu tim-tim mereka. Jadi memang tim-tim yang top sekali. Jadi saya itu begitu dengar hasilnya saya sangat-sangat puas dan pokoknya nggak sabar pengen share ke kaca nih. Mungkin bisa disebutkan ya kepada teman-teman suatu hari misalkan ini sudah diterbitkan atau untuk lagu-lagu sebelumnya dari teman-teman pendengar RTI bisa menyimak melalui apa saja? Di YouTube, di Instagram, di Ricky Facebook. Hu ya. Coba Ricky dicari aja Ricky Hu pasti ketemu deh. Iya, karena kayaknya namanya Ricky Hu nggak banyak sih. Terus rencananya ke masa depan? Nah, apakah akan terus berkutat di dunia nyanyi atau mungkin malah kan sekarang banyak juga nih penyanyi akhirnya malah jadi kayak seperti punya studio rekaman lah, atau mungkin juga mungkin ada rencana pulang ke Indonesia berkembangan karir atau mungkin juga ya masa mimpi saya itu sebenarnya saya tuh nyanyi di sini kalau bisa tentunya nyanyi jadi profesi seumur hidup ya. Cuman kalau di bidang entertainment kan kadang-kadang itu kan susah juga. Biasanya orang terkenal 10 tahun, 20 tahun, abis itu mungkin ya mereka usaha buka restoran segala macam-macam. Nah, saya so far masih belum punya planning yang lain-lain selain nyanyi, dan dengan harapan nyanyi saya nggak cuma di Taiwan, nanti kedepannya bisa
di Indonesia atau mungkin ke China, ke negara-negara Singapura, Malaysia dan segala macam. Oke deh, nah untuk acara di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Dan sekarang kita lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrolnya nih. Nah kalau begitu sekarang Ricky sudah berapa lama di Taiwan? 17 tahun. 17 tahun. Berarti dari TK ke sini. Dari TK. 17 tahun deh, usianya kan cuma 17 ini, tahun. aduh, ya ampun, jadi merah di sini. Iya kan 17 tahun sekarang di bawah 20 tahun kan mestinya kan. Saya dari SMA lulus ke sini. SMA lulus ke sini. Iya, jadi kuliah di sini. Jangan hitung-hitung ya untuk umurnya ya, yang pasti masih muda ya. Kelihatannya masih anak pelajar ya. Saya open sih. Jadi sebelumnya memang suka, kenapa bisa memilih Taiwan? Ke Taiwan? Jadi pertama belajar atau karena Mandarin. memang dulu Aaron Kwok, udah itu siapa lagi ya, Little Hua ya, Jackie Andy Lau, Chan. semuanya katanya mulai terkenalnya tuh katanya karena di Taiwan baru bisa booming. Jadi Ricky juga ikut-ikutan gitu. Dulu saya nggak tahu nggak tahu bahwa Taiwan itu satu tempat di mana jadi pusat musik industri Mandarin. Saya nggak tahu dulu itu. Gitu. Yang saya tahu dulu pokoknya saya pengen belajar Mandarin dan itu dulu punya tante di sini. Jadi saya nggak memilih ke Singapura atau ke China atau ke Malaysia karena ada keluarga di sini. Di tempat lain nggak ada keluarga. Yang kedua, saya cuma tahunya pokoknya Taiwan ada F4. Aduh, tadi baru saya bilang TK baru umur 20-an, tapi F4 kayaknya itu juga udah lama ya. Kalau nggak salah Jadi itu ke Taiwan dihitung-hitung 1991. kayaknya 30-an nih umurnya. 1991 itu juga. Satu generasi. Jadi boleh bilang tampang kita yang boros gitu. Jadi dulu ada F4 baru tahunya ada peluang lah buat nyanyi di sini. Siapa tahu nanti bisa jadi F5-nya tambah ya. Who knows ya. Iya, jadi memang ternyata kan banyak sekali ya untuk mereka ya di bidang entertain, bidang nyanyi bisa bermula dari Taiwan karena Taiwan tuh boleh bilang segala sesuatunya tuh lebih bebas dalam arti tidak dicekal di sana sini. Mungkin topik segala macam, lirik segala macam juga boleh bilang semua bisa diserap, bisa dan ini dikembangkan penting di sini. sih. Ini penting memang karena untuk seni ya. Seni itu kan itu nggak itu sesuatu yang sangat-sangat bebas dan sesuatu yang sangat tanpa, saya ngomongnya begini mungkin kurang pas, cuman tanpa bingkai. Jadi dia sangat itu luas harus ya. Luas. Jadi mau ngapain aja boleh. Pada saat kita punya kebebasan seperti itu, jadi karya-karya yang luar biasa pun bakal tercipta. Tapi pada saat kita punya bingkai yang saya bilang itu, malah jadi berkutat di sana saja ya. Mau keluar dikit, ini boleh gak ya? Jadi kayaknya istilahnya nggak berani untuk berpikiran yang bagaimana. Kadang-kadang imajinasi itu kan penting. Penting banget. Apalagi dalam dunia entertain, kadang-kadang ya seperti kita film-film ya. Kadang-kadang lihat aja banyak yang sekarang ini, dulu sebenarnya film-film tentang ya teknologi seperti apa. Sekarang boleh bilang pelan-pelan kan malah ikutin kan. Malah ikutin. Malah seperti mengarah ke seperti itu ya. Benar-benar. Jadi imajinasi nggak boleh ada batas lah. Betul, apalagi dalam hal ya inovasi, kreativitas ya. Benar-benar. Dan jadi ini nanti bocorannya tadi lagunya lagu Mandarin apa lagu Indonesia ya? Lagu Mandarin. Lagu Mandarin. Satu saja solo. So far kita rencana bikin single dulu. Tapi memang kita push banget. Jadi kalau jadi zaman sekarang kan eranya berbeda. Kalau dulu kan eranya album. Sekarang kayaknya single era. Jadi kita coba nge-push satu lagu ini, kita persiapin benar-benar yang saya bilang tadi kerja sama tim yang luar biasa dengan harapan ini bisa didengar banyak orang. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya dengar, bantuin share. Betul. Karena kita juga bangga ya punya teman asal dari Indonesia yang sukses di Taiwan di bidang industri musik. Amin, terima kasih. Tadi ini ada dari Rudy Hartono nanya pelajaran apa sih yang dirasakan semenjak menjadi penyanyi di Taiwan? Pelajaran apa? Pelajaran menyanyi. Pelajaran sebenarnya pelajaran ini nggak cuma di Taiwan, ya nggak cuma di Taiwan. Saya rasa sih di semua tempat sama. Karena menjadi penyanyi atau menjadi sosok public figure itu kan bukan sesuatu kerjaan yang semua orang bisa. Betul. Jadi itu dimanapun sama sih, kita belajar beradaptasi, kerja sama orang. Terus kalau kita punya sedikit prestasi, kita nggak boleh
sombong, harus down to earth, karena rata-rata orang yang saya kenal di sini, orang yang sukses, mereka itu orangnya tuh nggak bakal maksudnya dari sisi pribadi kepribadian mereka tuh oke banget. Ya, Dan humble ya. humble, harus humble. Itu sih satu yang mungkin juga jadi pelajaran buat saya sih. Justru kalau kalian mungkin pernah tadi dengar ngomongin Andy Lau. Andy Lau sampai sekarang pun kadang-kadang dia masih ngebukain pintu buat orang. Walaupun dia itu seorang Andy Lau. Itu sesuatu yang penting sih. Jadi bukan berarti Anda sudah seorang Andy Lau jadi boleh gimana gitu ya. Terus Karena tetap saya manusia. Kan? benar. Terus yang kedua mungkin public figure, mungkin beban itu sorotan publiknya mungkin lebih banyak. Jadi harus Gerak-geriknya harus diperhatikan juga. harus kalau saya bilangnya kita harus punya tanggung jawab. Ya, jaga Tanggung sikap. jawab, jaga sikap, tanggung jawab untuk masyarakat luas, supaya kita bisa jadi satu Panutan, contoh. Benar. Wow. Jadi luar biasa sekali Luar ya. biasa sekali. Dari memberitahukan kita bagaimana cara supaya kita bisa memiliki suara yang kuat. Oh. Kemudian kebiasaan tidur, kemudian minum, kemudian juga Olahraga. pelajaran-pelajaran yang dari pengalaman Ricky luar biasa sekali ya. Yang sudah sampai di atas, jangan lupa untuk tetap bersikap humble. Benar. Di bawah lebih mesti humble lagi gitu Lebih, ya. karena belum siapa-siapa. Belum siapa-siapa. Dan kalau jadi siapa-siapa harus lebih lagi humble lagi. lagi. Jadi senantiasa selalu humble ya mesti ya. Benar. Dan terakhir apa nih yang ingin disampaikan mungkin kepada para pendengar RTISI atau mungkin juga kepada fans-fansnya nih? Iya. Saya tuh pokoknya satu, saya pengen kasih tahu ke teman-teman di Indonesia, teman-teman Indonesia yang di Taiwan. Satu, kita harus ingat kita tuh orang Indonesia. Benar. Kita harus bikin bangga Indonesia. Kita harus buktikan bahwa orang Indonesia di Taiwan itu orang-orangnya oke, ya, orang-orang yang punya kualitas. Itu satu. Yang kedua, kalau menurut saya dalam perjuangan saya bernyanyi di sini, saya mempunyai satu pelajaran juga, jangan nyerah. Karena banyak teman-teman saya yang bekerja keras di bidang ini secara mungkin 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Akhirnya itu pas nge-booming itu benar-benar langsung ngeroket. Jadi pada saat kamu nggak menyerah, itu kesempatan yang kamu dapat itu bakal lebih banyak. Itu kedua. Yang ketiga, kalau menurut saya pesan saya buat teman-teman Indonesia, jangan pernah lupa mimpi kamu. Karena hidup tanpa mimpi itu hampa. Jadi kalau punya mimpi, dikejar dan kerja keras terus sampai nanti 5 tahun ke depan kamu balik noleh, kamu bakal bangga sama diri kamu sendiri. Iya, jadi jangan takut untuk bermimpi dan Benar. juga harus mengupayakan ya mimpinya harus kerja itu ya, keras. bukan jangan Jangan cuma mimpi cuma doang. bermimpi terus juga nggak boleh. Mimpi dong, mending tidur ya. Mimpi doang kapan ini Mending tidur tidur. dulu. Udah gitu juga harus diusahakan juga dan jangan putus asa ya. Jangan putus Harus asa, tetap benar. berjuang ya. Benar. Berarti ini mungkin juga dari pengalaman Ricky sendiri ya. Itu ya, Setelah, pelajaran yang tadi ditanya tadi sama Rudi. Dari Rudy tadi ya. Wah, jadi luar biasa sekali nih untuk Ricky Hu. Semoga saja nanti Ricky Hu semakin lama semakin sukses dan mimpi-mimpinya semakin lama semakin terwujud. Yang Amin. pasti akan membawa nama baik Indonesia nih kepada masyarakat Taiwan maupun juga kepada masyarakat Indonesia sendiri ya. Iya. Jadi suksesnya untuk Rudy. Untuk Ricky, untuk Ricky. 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 Dan juga jangan lupa Rudy. ya beri dukungan kepada Ricky melalui Ricky. tonton, simak di YouTube-nya Iya, ataupun betul. di Instagram. Iya. Ya, Ricky Hu. Terima Ricky kasih. Hu ya. Oke, Ya. terima kasih. Ya, Thank kita you. sekarang kita Terima kasih. pamit dulu untuk Bye-bye. acara obrolan. Bye-bye. Bye-bye.出门之前摸摸口袋，没剩多少零钱，抬头看见灰色阴天，心情跟着梦上了灰。回过去的我微笑面对，正如果某一瞬间，脑海中闪过美丽画面，画面里我们笑得很甜，好的坏的一同进退。
因为你从不放弃，在我身边，所有的勇气、坚强都能加倍，自由的旋转跳跃，像游乐园。希望一直待在彼此身边，要相信爱让我们不怕冒险，眼前的未来遥远，没有极限。有第一个失眠的夜，喝冷却的咖啡，打开电脑再次上线，无聊打发时间，天快亮了，睡意全消退。出门之前摸摸口袋，没剩多少零钱，抬头看着灰色阴天，心情跟着蒙上了灰。回过去的我微笑面对，曾有过某一瞬间，脑海中闪过美丽画面，画面里我们猜得很甜，好的坏的一同进退。因为你从不放弃，在我身边，所有的勇气、坚强都能加倍，自由的旋转跳跃，像游乐园。希望一直待在彼此身边，要相信爱让我们不怕冒险，眼前的未来遥远，没有极限。因为你从不放弃，在我身边，所有的勇气、坚强都能加倍，自由的旋转跳跃，像游乐园。多希望一直待在彼此身边，要相信爱让我们不怕冒险，眼前的未来遥远，没有极限。